Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. Sebelum mulai pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Perkenalkan, nama saya Bim Sultan Habibi dengan NPM 240 130 10 10 9. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Fatarani Desainer Mary Fatima dengan NPM 240130100283. Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Jadi materi yang pertama ini yaitu sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan 1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini. Yang pertama yaitu prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, yang kedua prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales, dan yang ketiga ada prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Yang pertama ini yaitu penerimaan kas dari over the counter sales. Penerimaan kas dari over the counter sales dilaksanakan melalui prosedur berikut ini. Yang pertama, pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi atau personal check, kartu kredit atau kartu debit. Yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Yang keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang ketujuh, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua ada penerimaan kas dari COD sale. COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Yang pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor pos. Yang ketiga, kantor pos pengirim barang dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Yang keempat, kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. Yang kelima, pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Yang keenam, kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Yang ketujuh, kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Selanjutnya ada penerimaan kas dari credit card sale. Jadi dalam kartu kredit itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kartu kredit bank atau bank card. Kartu kredit bank ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain.
Kartu kredit bank yang banyak beredar adalah Visa dan Mastercard. Dengan menggunakan kartu kredit ini, pembeli sebenarnya memperoleh kredit dari bank. Perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit dapat memperoleh uang tunai segera dari bank dengan menukarkan kopi kredit card sales slip ke bank yang menerbitkan kartu kredit yang bersangkutan. Bank yang menerbitkan kartu kredit biasanya menagih ke pemegang kartu kredit sebulan sekali untuk transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam jangka waktu sebulan sebelumnya. Yang kedua, kartu kredit perusahaan atau biasanya itu disebut dengan company cards. Jadi kartu kredit ini tuh diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Yang ketiga, kartu kredit berpergian dan hiburan atau travel and entertainment cards. Jadi kartu kredit ini tuh digunakan biasanya itu dalam bisnis restoran, hotel, dan motel. Namun banyak pula toko yang menerima kartu-kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Perusahaan penjual barang menguangkan kredit card sales slip dari transaksi penjualannya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Bagian fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu yang pertama ada fungsi penjualan dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai pada gambar tersebut ini, yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang dan fungsi kas. Nah, sehingga fungsi ini berada di tangan bagian order penjualan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, pada gambar tersebut ini, terdapat fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Sehingga fungsi ini berada di tangan bagian kas. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, pada gambar tersebut ini, terdapat fungsi ini yang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Sehingga fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Selanjutnya, yang keempat adalah fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai pada gambar tersebut ini, terdapat fungsi yang bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar, harganya kepada pembeli. Hingga fungsi ini berada di tangan bagian pengiriman. Selanjutnya, yang kelima adalah fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, pada gambar tersebut ini, terdapat fungsi yang bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Sehingga fungsi ini berada di tangan bagian jurnal. Pada bagian ini terdapat informasi yang diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu yang pertama adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Dan yang ketiga, ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, ada nama dan alamat pembeli. Nah, informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun, pada umumnya, informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai.
Dan yang kelima adalah situasi produk yang dijual. Dan yang keenam ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu otorisasi penjabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu yang pertama adalah fakta penjualan tunai. Nah, dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Jika dilihat kembali daftar informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai tersebut pada gambar yang telah ditampilkan, maka formulir faktur penjualan tunai dapat digunakan untuk merekam data mengenai nama pembeli dan alamat pembeli, tanggal transaksi, date dan nama barang, kuantitas, hak kuantitas, harga satuan, jumlah harga, nama dan kode wiraniaga. Otorisasi terjadinya berbagai tahap transaksi, sehingga faktur penjualan tunai diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen. Dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Tembusan faktur ini dikirimkan oleh fungsi penjualan dan fungsi pengiriman sebagai perintah penyerahan barang kepada pembeli yang telah melaksanakan pembayaran harga barang dan fungsi kas. Sehingga tembusan faktur ini juga berfungsi sebagai slip pembungkus atau packing slip yang ditempelkan oleh fungsi pengiriman di atas pembungkus sebagai alat identifikasi bungkusan barang. Dan yang kedua ada pita register kas atau kas register tape. Nah, dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dan cara mengoperasikan mesin register kas atau kas register. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga adalah credit card sales slip. Nah, dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit yang diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Dan yang keempat adalah Bill of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Sehingga dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Dan yang kelima yaitu faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD pada gambar yang telah ditampilkan, melukiskan faktur penjualan COD. Nah, pada gambar yang telah ditampilkan faktur penjualan COD ini terdapat tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti yang telah diterimanya barang oleh pelanggan. Maka tembusan faktur penjualan COD ini digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Dan yang keenam ada bukti sektor bank.
Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas bank. Bukti setor ini dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai bank. Nah, 2 lembar ini tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas bank. Maka bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu rekap beban pokok penjualan. Dalam dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama 1 periode, misalnya 1 bulan. Maka data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dalam kolom pemakaian. Pada lihat formulir kartu persediaan yang telah ditampilkan gambar ini, dalam formulir pemakaian bisa dilihat formulir kartu persediaan pada gambar yang telah ditampilkan, sehingga dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama ada jurnal penjualan. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu. Dalam jurnal penjualan, disediakan 1 kolom untuk setiap jenis produk guna meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Dan yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya dari penjualan tunai. Dan yang ketiga ada jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal umum ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, ada kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Sehingga kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Dan yang terakhir ada kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Sehingga catatan-catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Prosedur membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, serta memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. 2. Prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan biasanya menggunakan cap lunas pada penjualan tunai. Dan memungkinkan pembeli melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Selanjutnya, prosedur penyerahan barang. Prosedur ini
memiliki fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Prosedur pencatatan penjualan tunai. Prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. 5. Prosedur penyetoran kas ke bank. Pengendalian ini mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang terakhir, nomor 7, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 3. Transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. 6. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dan peminatan otorisasi dari penerbit kartu kredit. 7. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. 8. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Selanjutnya, pada unsur pengendalian internal pada praktik yang sehat. Yang ke-9, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dalam pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 10. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetorkan ke seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. 11. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Prosedur membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, serta memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. 2. Prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan biasanya menggunakan cap lunas pada penjualan tunai dan memungkinkan pembeli melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Selanjutnya, prosedur penyerahan barang. Prosedur ini memiliki fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Prosedur pencatatan penjualan tunai. Prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. 5. Prosedur penyetoran kas ke bank. Pengendalian ini mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank
semua kas yang diterima pada suatu hari. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang terakhir, nomor 7, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Berikut merupakan contoh dari dokumen berbagai sistem penerimaan kas pada over the counter sale. Jadi yang pertama ada bagian order penjualan, menerima order dari pembeli, lalu mengisi faktur penjualan COD, lalu ada faktur penjualan COD. Selanjutnya juga ada bill of loading. Selanjutnya juga ada bagian gedung, yaitu menerima faktur penjualan COD, menyiapkan barang, lalu faktur tadi diserahkan kepada kartu gudang bersama dengan barang. Lalu ada bagian pengiriman, jadi faktur penjualan COD, membandingkannya, lalu membuat bill of loading, lalu menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan umum. Lalu beberapa dokumen dari faktur penjualan COD dan bill of loading untuk diserahkan kepada perusahaan angkutan umum bersama dengan barang-barang. Lanjutan dari sistem penerimaan kas over the counter sale. Ada bagian jurnal, ada rekapitulasi harga pokok penjualan serta faktur penjualan tunai dicatat dalam jurnal penjualan, lalu bukti setor tunai dicatat dalam jurnal penerimaan kas, dan ada PP atau rekapitulasi harga pokok penjualan serta bukti memorial dicatat dalam jurnal umum. Bagian kartu persediaan FPT atau faktur penjualan tunai serta PRK, pita register kas, dicatat pada kartu persediaan, lalu membuat rekapitulasi HPP secara periodik, lalu RHPP rekapitulasi harga pokok penjualan, selanjutnya membuat bukti memorial, dan RHPP rekapitulasi harga pokok penjualan serta bukti memorial. Lalu sistem penerimaan kas dari COD sale atau cash on delivery sale. Yang pertama ada bagian order penjualan, menerima order dari pembeli, lalu mengisi faktur penjualan COD dan beberapa faktur penjualan COD, serta bill of loading atau BRL. Pada bagian gudang, faktur penjualan COD, menyiapkan barang, lalu faktur penjualan COD tadi diserahkan ke kartu gudang bersama barang. Lalu ada bagian pengiriman, faktur COD, beberapa fakturnya, lalu membandingkannya, lalu membuat bill of loading, lalu menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan umum. Setelahnya faktur penjualan COD dan bill of loading ini berfungsi sebagai slip pembungkus, lalu diserahkan kepada perusahaan angkutan umum bersama dengannya barang. Lalu bagian kas dari perusahaan angkutan umum menerima faktur penjualan COD serta cek. Nah, faktur COD dan cek ini mengisi bukti setor bank. Lalu bukti setor bank ini menyetorkan ke bank, cek ke bank. Lalu faktur COD, faktur penjualan COD, cek, lalu dengan bukti setor bank ini diserahkan bersama ke bank
Lalu pada bagian jurnal, faktur COD ditulis oleh jurnal penjualan. Lalu sisi lainnya juga ada faktur penjualan COD bersamaan dengan bukti setor bank. Ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai slide yang ini. Jadi bisa dilihat yang ada di gambar. Nah, jadi sebelum bagian kasa itu mengisi credit card sales slip, maka harus diteliti terlebih dahulu bonaviditas pemegang kartu kredit melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit atau otorisasi online langsung dari bank tersebut. Nah, kemudian credit card sales slip-nya ini disetorkan ke bank dan rekening giro perusahaan yang dikredit oleh bank sebesar nominal credit card sales slip dikurangi dengan credit card fee. Kemudian selanjutnya ada sistem penerimaan kas dari piutang. Nah, jadi untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, maka sistem penerimaan kas dari piutang itu mengharuskan 1. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau giro billiard. Yang kedua ada kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Kemudian penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui penagih perusahaan, yang kedua melalui pos, dan yang ketiga melalui lockbox collection plan. Nah, yang selanjutnya sebelum itu aku bahas dulu cancel check itu adalah cek yang telah digunakan untuk membayar dan oleh penerima cek telah diuangkan atau dicairkan ke bank. Nah, di sistem perbankan di Amerika Serikat, cancel check itu dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek dan digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah tercantum oleh pihak yang namanya tercantum di dalam cek. Nah, dengan dikembalikannya cancel check kepada nasabah yang mengeluarkan cek, pihak yang menerima pembayaran tidak berkewajiban untuk membuat tanda terima kas karena cancel check-nya ini udah berfungsi sebagai tanda terima kas. Nah, sebagai bukti bahwa bank itu udah melaksanakan pemindahan dana dari nasabah ke nasabah yang lain, cancel check itu difotokopi dan bank itu menyimpan fotokopinya sebagai arsip transaksi. Oke, kemudian cancel check di Indonesia. Nah, sistem perbankan di Indonesia ini enggak mengembalikan cancel check kepada nasabah yang mengeluarkan cek. Nah, karena sistem perbankannya itu enggak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel check, maka pihak yang menerima pembayaran berkewajiban untuk membuat bukti dokumenter yang menunjukkan telah diterimanya kas dari pembayar. Oleh karena itu, seringkali dalam menagih piutang, kreditur itu diwajibkan untuk menyerahkan kuitansinya lebih dulu sebelum cek itu diserahkan dan dikirimkan oleh debitur kepada kreditur. Nah, hal ini karena dalam transaksi pembayaran dengan cek, pihak pembayar itu enggak memperoleh jaminan akan menerima tanda terima pembayaran dari pihak yang menerima cek. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi sekretariat, di mana fungsi ini bertugas atau bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Kemudian yang kedua ada fungsi penagihan, yang dimana fungsi ini bertugas untuk menagih piutang langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga ada fungsi kas, yang dimana fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau dari fungsi penagihan. Yang keempat ada fungsi akuntansi, yang dimana bertugas dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang kelima ada fungsi pemeriksa intern, dimana fungsi ini berfungsi untuk memeriksa intern serta bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Selanjutnya, di sini ada dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Untuk yang kedua ada daftar surat pemberitahuan.
merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Yang ketiga, ada dokumen bukti setor bank, dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Yang keempat, ada kwitansi, yang dimana merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Selanjutnya ada unsur pengendali internal. Yang pertama untuk organisasi. Di sini fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Yang kedua, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang pertama, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau girobiliat. Yang kedua, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Untuk praktik yang sehat, yang pertama, hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Yang kedua, para penagih dan kasir harus diasuransikan. Yang ketiga, kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan bagian kas maupun di tangan penagih, harus diasuransikan. Baik, di sini kita akan membahas tentang bagian alir dokumen sistem penerimaan kas. Yang pertama, ada dari piutang melalui penagih perusahaan, dengan jurnal kas pada debit dan piutang usaha pada kredit. Dalam bagian alir tersebut, bagian penagihan melaksanakan penagihan piutang berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh bagian piutang atas dasar kartu piutang atau arsip faktur yang belum dibayar. Kemudian hasil penagihan dari debitur dilaporkan oleh bagian penagihan melalui daftar surat pemberitahuan, dan selanjutnya daftar surat pemberitahuan dilampiri dengan surat pemberitahuan diserahkan oleh bagian penagihan kepada bagian piutang. Bagian piutang membandingkan hasil penagihan yang dilaporkan dalam daftar surat pemberitahuan dengan daftar piutang yang ditagih. Dengan cara ini, kegiatan bagian penagihan dicek oleh bagian piutang. Daftar surat pemberitahuan dilampiri dengan cek diserahkan oleh bagian penagihan ke bagian kasa. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan kemudian menyetorkan cek ke bank. Yang selanjutnya ada dari piutang melalui pos. Pada bagian ini, jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, maka yang bertanggung jawab untuk menerima surat beserta cek adalah bagian sekretariat. Bagian ini membuat daftar surat pemberitahuan dan menyerahkan cek dilampiri dengan daftar surat pemberitahuan kepada bagian kasa dan menyerahkan daftar surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan menyetorkan cek ke bank. Bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan surat pemberitahuan dari debitur. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang di dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank. Selanjutnya di sini kita ada sistem dari piutang melalui logbox collection plan, yang dimana pada bagian ini terlihat pengumpulan penagihan piutang dari pelanggan dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan PO Box di lokasi terdekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha pelanggan. Setiap hari, bank yang ditunjuk oleh perusahaan diberi wewenang untuk membuka PO Box dan membuka surat-surat dari pelanggan yang berisi cek dan surat perusahaan. Cek yang diterima oleh bank kemudian diproses atas dasar hasil tersebut. Bank menerbitkan nota kredit. Kemudian bank membuat daftar surat pemberitahuan 2 lembar dan mengirimkan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan serta nota kredit ke bagian sekretariat perusahaan. Bagian sekretariat kemudian mendistribusikan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk pencatatan berkurangnya piutang kepada debitur yang bersangkutan. Daftar surat pemberitahuan dan nota kredit ke bagian jurnal untuk pencatatan penerima kas kemudian akan di dalam jurnal penerimaan kas. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.